Teman-teman, hari ini kita mau ngobrol tentang emergency. Karena banyak kita tahu bahwa nggak semua orang itu familiar. Paling kalian ke emergency kan cuma dalam keadaan tertentu sebetulnya. Kalian kan ke emergency misalnya kondisi darurat atau misalnya kalian malam-malam kritis kondisinya atau waktu bokap gue stroke masuknya ke emergency. Tapi kita nggak pernah tahu rasanya gimana orang yang daily life-nya di emergency sebetulnya. Gitu. Makanya kita mau undang Mas Yoga. Oke, jadi bintang tamu kita kali ini adalah Mas Yoga Sedana, Iketut Yoga Sedana. Nah, dia itu adalah seorang perawat, 28 tahun, masih muda, kayaknya single ya, kayaknya. Nah, kita tanya aja kalau soal itu, biar yang denger kan nggak berasumsi kan, atau kita tanya aja nanti. Boleh. Kita tanya dulu. Kalau gue ngelihat dari ukuran badannya single, kalau lu kan jelas double. Sebenarnya gini, single double tuh pengaruh dari faktor apa, menikah atau belum, sama konsumsi Indomie-nya berlebihan atau enggak. Oh gitu. Jadi lu udah nikah, konsumsi Indomie berlebih. Iya, makanya sekarang gue double menuju triple sebenarnya sih. Urutan badannya sebenarnya besarnya. Yang mana Mas Yoga enggak? Soalnya kalau hanya kita berdua doang yang live, nanti banyak orang yang quit jadinya. Karena kan agak nggak berfaedah gitu ya. Mana Mas Yoganya? Biar lebih belum. Enak ngobrol sama Mas Yoga. Belum online. Karena kan ini belum jam 7. Oh, udah jam 7. Sebentar lagi. Udah jam 7 dong. Sebentar lagi. Terus lu tau nggak, si Yoga ini, Mas Yoga ini adalah, sebenarnya dia adalah kepala ruangan IGD, di suatu RSIA. Gitu. Jadi tunggu bentar. Jadi dengan kata lain, Mas Yoga ini sebenarnya lebih pantas menggantikan posisi lu kan? Lu mau bilang gitu kan? Dia kepala IGD rumah sakit. Satu, pengalaman banyak. Dua, berarti banyak insight-nya dari dia. Pengalaman lebih banyak, jadi menurut gue harusnya lebih pantas dia gantiin, sebenarnya gitu kan? Betul ya? Sebenarnya gue juga udah ragu nih, aduh kalau gue invite, entah gue yang kalah nih. Tapi nggak beda, jadi kalau misalnya di IGD itu, jabatan struktural itu memang ada untuk dokternya, ada juga untuk perawatnya, Bu. Jadi, karena ini kan sifatnya... jadi karena kan kita kan sifatnya tim nih, saling melengkapi gitu. Nah, biasanya jadi kepala ruangan perawat ada, kepala IGD yang dokter juga ada gitu. Oke. Sebentar ya. Kita ini akan rutin bikin IG live gitu supaya kita akan undang banyak narasumber supaya kalian bisa termasukkan nih sebenarnya. Mungkin banyak banget hal-hal yang kalian itu sebenarnya mereka ini nyata di sekitar kita, tapi kalian nggak pernah aware mereka gitu. Misalnya kepala gini kayak Mas Yoga akan kita undang, atau misalnya banyak narasumber lain yang bikin kalian itu lebih aware sebetulnya praktik kesehatan tuh siapa aja, mungkin mereka ngapain aja, yang bahkan pekerjaan yang mungkin kalian nggak pernah nyangka itu bisa terjadi sebetulnya gitu. Iya, dan yang yakin banget adalah mereka itu punya banyak sekali pengalaman dan juga cerita-cerita yang mungkin masih bisa di-share nih ke kita-kita. Gitu. Karena benar kata Budi, banyak banget kadang gini ya, nggak kenal maka nggak sayang. Iya nggak, Bud? Jadi gue kenal sama dia aja kagak pernah sayang kok. Gimana lu gak kenal? Maksud gue, ini tuh perkata yang sangat masuk akal. Gue kenal sama dia gak pernah sayang. Gila, bersyukur banget gue gak disayang sama lu. Udah, sebentar ya. Mas Yoganya udah join. Gue invite dulu. Oke. Sini. Nah, terus hari ini, jadi selain Mas Yoga juga berbagi pengalaman kerjanya di UGD nih, ya. Sudah masuk. Halo. Ya. Halo Mas Yoga. Halo Mas Budi. Ya, selamat malam Mas. By the way, Mas Yoga thank you banget udah join, karena saya udah sebel sama Adrian sebetulnya. Saya pengen ada narasumber lain yang bisa ngasih topik beda, gitu. Karena sama dia terus tuh jenuh sebetulnya jadinya. Saya senang sih Mas Yoga bisa ada gitu.
Oke. Nih, sekarang nih, Bud. Lu tau nggak, tagline kita hari ini kan adalah energik di UGD. Guys. Nah, ini kita ambil dari slogannya dari Instagram Mas Yoga. Mudah, energik, dan berbahaya. Mudah, energik, dan berbahaya. Nah, Mas, yang saya mau tanya nih pertama-tama ya, seberapa berbahaya sih Mas Yoga ini? Oh, ini kan kalau orang-orang Indonesia itu kan biasanya gini ya, kalau dikasih yang berbahaya itu kan biasanya makin dideketin. Nah, jadi kalau malah hati-hati, pelan-pelan itu malah nggak dihiraukan, nah, gitu. Enggak, soalnya yang jadi concern adalah kita mengundang Mas Yoga yang berbahaya gitu kan, dan kita udah punya satu host, si Budi, yang mukanya berbahaya gitu. Gue takut nanti abis ini kita dibubarin. Karena ternyata kita mengganggu ketertiban umum gitu ya. Oke, daripada terlalu jauh, Mas Yoga boleh nggak Mas Yoga kenalin diri Mas Yoga sekilas, nah profilnya kerja di mana, terus yang lain-lain gitu Mas Yoga. Oh ya, oke. Para pendengar Healthy Hacks ID, ya. Oke, perkenalkan saya Yoga Sedana. Kalau lengkapnya sih Iketut Yoga Sedana ya. Kelihatan kalau dari namanya nama orang Bali, saya asli Bali. Ya. Tapi saat ini saya lagi di Malang. Dan saya kerja di RSIA Puribunda Malang. Kebetulan dapat tugas di IGD dan di kamar operasi. Dan untuk kesibukan saat ini kebetulan masih lanjut untuk S2 MMRS. Dan ya kesibukannya ya namanya MMRS ya keluar masuk rumah sakit ya. Di rumah sakit aja kerja di rumah sakit, terus kuliahnya tentang itu, gitu aja sih, nggak ada kesibukan lain. MMRS itu manajemen rumah sakit ya maksudnya? Iya, manajemen rumah sakit. Kalau dari profil Mas Yoga sebenarnya saya tertarik banget ngajak Mas Yoga gantiin Adrian sebetulnya. Karena saya kayaknya Mas Yoga lebih kompeten lah pengalamannya dan segala macamnya. Oke, Mas Yoga, saya ini sebagai awam. Kalau Adrian kan memang praktisi kesehatan, saya awam nih. Saya pengen banget nanya sebetulnya soal IGD. Mas Yoga kan di IGD pasti maksudnya ketemu banyak banget orang, ketemu banyak banget situasi kritis sebetulnya di IGD. Nah, yang saya paling penasaran ini yang saya benar-benar pengen tahu Mas Yoga, kira-kira pernah nggak sih ketemu gitu ya pasien yang masuk IGD kritis meninggal terus tanpa identitas gitu? Saya sih paling penasaran gitu. Soalnya dulu saya pernah sekali kondisi saya ini pengalaman ini saya memorable banget, saya nggak pernah lupa. Jadi waktu ayah saya kena stroke, kemudian kita bawa kan ke rumah sakit di IGD. Sesaat setelah itu ada orang datang tukang bangunan kayaknya dibawa sama teman-temannya. Kemudian dia kejepit apa gitu saya nggak tahu. Terus dia meninggal di sana. Ditanya identitasnya apa? Oh dulu apa ya? Saya nggak tahu identitasnya. Nah, saya tuh mikir di situ kondisi. Saya mikir terus itu apa yang terjadi dan apa yang dilakukan gitu ya sebenarnya di kondisi itu gitu. Oh ya, saya luruskan dulu, kritis apa meninggal? Kalau meninggal ya kita biarkan, udah meninggal ya. Kritis ya, masuk ke IGD-nya kritis. Kritis sampai meninggal gitu ya. Kalau misalnya dia meninggal tanpa identitas, terus dia apain gitu? Kalau ya. Oke, mungkin semua case yang seperti itu kebetulan pernah saya jumpai ya. Misalnya kalau dia datang dalam keadaan sudah meninggal tanpa identitas, pertama ya kita cari identitasnya. Kita nggak akan nolong apa-apa lagi, kan udah meninggal. Kita cari identitasnya. Nah, kita cari identitasnya, entah nanti kalau itu memang keadaan kejadiannya laka lantas ya kita berhubungan dengan polisi jelasnya, ke polsek atau yang kita laporkan ke yang berwajib. Tapi kalau memang itu adalah warga sekitar ya kita biasanya kalau warga sekitar rumah sakit kan kebanyakan tahu gitu loh. Tapi kalau memang sekian jam kita tidak menemukan identitasnya ya kita hubungi yang berwajib gitu aja. Itu kalau meninggal ya. Kalau datangnya kritis kita tolong tanpa memikirkan identitas dulu. Kita tolong, kita istilahnya kita life saving lah. Kita resusitasi dulu
sampai semua keadaan tentang yang berkaitan dengan harapan hidupnya itu sudah semua kita penuhi, baru kita memikirkan identitas. Nah, memang ada kendalanya. Pada saat seperti ini ada kendalanya yang susah. Tantangannya ketika kita berada di IGD yang tipe C atau D. Nah, ketika ini pasien butuh dirujuk nih, nah itu yang akan jadi permasalahan baru. Kita sudah stabilkan, pasien belum ada identitas, ini pasien kita rujuk, mau kita rujuk. Nah, pada saat proses perujukan tentu harus ada identitas, karena rumah sakit rujukan, kalau tanpa identitas kita harus diminta mengklirkan dulu, entah itu dengan urusannya dengan kepolisian atau apa gitu loh. Intinya harus kita cari identitasnya gitu loh. Ya. Jadi berhubungannya itu sama urgensinya, Bud. Kalau misalnya kita nih di tim medis ya, kalau misalnya kita kan ada namanya triase. Triase itu pemilihan prioritas pasien gitu. Nah, kalau pasiennya kritis, berarti dia masih hidup, prioritas itu pasti nomor 1. Jadi kita nggak akan mikirin identitas, nggak akan mikirin yang bawa, nggak bakal mikirin biaya atau apapun, langsung kita tanganin dulu. Atau mungkin sambil, kalau tenaga di UGD-nya ada. Nah, tapi kalau pasiennya udah meninggal, kayak yang kata Mas Yoga, itu mohon maaf, tapi bukannya kita sampingkan ya, tapi karena pasien itu sudah meninggal, kita tetap harus memprioritaskan adalah pasien yang masih hidup. Nah, jadi pasien yang meninggal itu biasanya kita perlakukan dengan hormat, tapi paling kita tempatkan dulu sementara, sambil diurus lain-lainnya, gitu. Gitu kan, Mas? Berarti sebetulnya, dengan kata lain kan, Mas Yoga ini sangat dekat dengan hidup dan mati ya, karena biasanya orang hidup dan mati kan di UGD ya. UGD itu kan antara hidup mau mati biasanya kan. Ya, benar dong. Untung dia bilang hidup dan mati, untung nggak deket dengan kematian aja ya. Mas Yoga, memang ya. Oke. Nah, ini mau jadi perawat itu emang udah keinginan dari kecil, atau mungkin jangan-jangan tradisi turun-temurun nih, kakek neneknya atau ayahnya itu juga udah perawat gitu, atau gimana nih? Kenapa tiba-tiba bisa gitu seorang Yoga Sedana pingin menjadi perawat? Ini pengen jawaban yang klise atau yang kayak gimana? Kalau biasanya kalau jawaban yang klise kan pengen bermanfaat untuk orang lain gitu ya, kan itu klise. Waduh. Kalau saya nggak gitu jawabannya, bukan gitu. Gini, memang kebetulan di keluarga dari turun-temurun itu belum ada yang nakes. Ya. Tapi saya sangat dekat dengan rumah sakit karena ayah itu kerja di rumah sakit. Ya, kerja di rumah sakit. Jadi dari kecil tuh memang besar di lingkungan rumah sakit. Nah, keinginannya yang pertama adalah bikin kerja di rumah sakit gitu loh. Kok kayaknya seru di rumah sakit, itu bisa nolongin orang gitu loh, awalnya dulu. Nah, seiring itu melihat apa nih profesi yang pertama kan dulu yang namanya yang paling dibutuhkan atau yang paling banyak berada di rumah sakit itu apa sih selain pegawai biasa gitu. Ya perawat. Nah, dari sana saya berpikir kayaknya jadi perawat, dan itu harus dipupuk terus dengan melihat ya seperti itu. Oke. Ya. Tapi kalau ini sebenarnya agak menyimpang sedikit sih Mas Yoga sebenarnya kalau misalnya boleh tanya. Kan kalau kita dengar Indonesia ya, perawat tuh identik sama perempuan sebetulnya. Kalau kita dengar gitu, perawat tuh biasanya itu perempuan gitu. Nah, pada waktu sebenarnya Mas Yoga di kondisi realnya, jumlah gender ini berbanding sama nggak sih? Laki-laki perempuan tuh sebenarnya sama aja perawat gitu jumlahnya di lapangan. Nggak, memang pada Mas Yoga kalau misalnya merasa pertanyaan terlalu berat, nggak usah dijawab juga nggak apa-apa. Soalnya Budi ini masih kecewa gitu pas gue bilang undang perawat, di bayangan dia adalah perawat cewek gitu. Iya benar, soalnya nggak tahu namanya Mas Yoga kan, nggak tahu perawat ya oke lah, namanya segini buat nggak penting gitu. Jadi ternyata laki-laki. Monggo, silakan Mas Yoga. Pantesan pertanyaannya ini indikasi pertanyaan. Aduh nih. Ya, memang di lapangannya lebih banyak perempuan, perawat itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Bahkan itu pada saat pendidikan pun, itu dalam satu kelas itu ya, saya dulu satu kelas itu ada, kalau nggak salah itu lupa saya, kurang lebih 60 orang,
cowoknya itu paling cuma 8 orang gitu loh. Sisanya cewek. Oh, ternyata itu juga ternyata jadi bikin semangat loh. bikin semangat sekolah ternyata. Untungnya masuk perawat gitu loh, nggak masuk teknik gitu loh. Mas Yoga, kalau bener juga ya, bener. Mas Yoga, kalau mau semangat lagi, mendingan masuk akademi bidan. Itu semuanya 100% perawat, semua 100% wanita itu. Ya, memang lebih di lapangan lebih banyak perempuan dan memang kata suster ya, mungkin ya kata suster itu kan sangat melekat di masyarakat kita. Sus itu kalau untuk sebutan untuk perawat itu ya untuk perawat perempuan gitu sebenarnya. Bahkan ada kok, saya kadang ada yang Pak Suster. Loh, kok Pak Suster sih ya Bu? Ya kita terima aja, gak apa-apa. Mau manggil apapun gak apa-apa. Soalnya ya kadang manggilnya akhirnya ya Pak, Mas gitu ya, gak masalah. Padahal sebetulnya maksudnya suster itu bisa laki bisa perempuan sebetulnya ya. Harusnya gitu ya. Nggak dengan perempuan tuh suster itu. Enggak sih, kalau yang saya tahu itu ini contoh pertanyaan berat ini sebenarnya. Oh, mau di-skip berarti ya? Nggak ada kok. Sebutan untuk perawat laki-laki itu ada. Tapi saya lupa, bener. Jujur saya lupa. Apa Bruder gitu? Bukan? Bruder, ya bener. Bruder ya? Ya, bruder. Oh. Ada. Bruder. Lawannya ceweknya si suster, cowoknya itu bruder. Jadi jadi beda ini loh. Kalau misalnya sebenarnya kerja perawat itu nggak gampang, benar-benar nggak gampang. Kalau gue yang lihat ya gitu. Kalau kita kan melihatnya itu kalau bisa di film-film itu kayak anggun, elegan gitu ya, Mas ya, betul ya. Padahal kenyataannya kerjaan itu banyak kerjaan berat yang melibatkan angkat-angkut. Jadi kayak misalnya ada pasien yang datang mungkin berat bobotnya agak obesitas gitu, agak berlebihan, dan kita mesti pindahin nih dari bed yang satu ke bed yang lain. Itu kan butuh tenaga berat sebenarnya gitu. Atau sekali lagi pasien yang sama kita mau mandiin, kita mau basuh punggungnya gitu, itu semua kan butuh tenaga berat gitu. Makanya kebanyakan tim-tim laki-laki Nggak, soalnya gue kalau nonton suster biasa sudah bokep nih, suster seksi gitu biasanya. Biasa gue kalau nonton suster sih kalau di film-film tuh itu. Jadi mungkin gue agak nggak pernah ketemu suster laki-laki nih. Ya. Gitu, buat viewer ngedrop. Oke. Terus tanya. Oke, lanjut Mas, silakan. Ya, gitu. Jadinya apa ya? Kesannya kalau perawat tuh kebanyakan perempuan, tapi nggak masalah. Sekarang dengan perkembangan memang dituntut juga adanya perawat laki-laki ya, yang harus di lapangan. Misalnya contohnya tadi sudah dijelaskan Dr. Adrian terkait dengan angkat-angkut dan lain-lainnya. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh memang membutuhkan laki-laki. Jadi setiap unit itu kadang-kadang sekarang itu harus diisi pos-posnya oleh perawat laki-laki. Seperti itu. Oke. Mas Yoga, kalau misalnya ini kan kalau saya lihat dari CV-nya gitu, dari cerita ini kan pengalaman ini pasti banyak banget nih semuanya. Nah, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan yang mungkin bisa di-share di sini? Paling berkesan, ya. Gini, sebenarnya jadi perawat itu kalau masalah resusitasi di IGD, khususnya di IGD ya, di pintu pertama masuk itu, orang yang masuk ke IGD itu adalah pasien-pasien yang sebenarnya yang memang dalam keadaan gawat darurat, pasien maupun keluarganya itu blank, jadi buta informasi. Bahkan orang yang tahu pun, sekelas nakes pun menghadapi keadaan emergensi itu bisa blank kalau terjadi pada dirinya atau orang yang dia sayangi, misalnya seperti itu. Nah, yang sangat berkesan menurut saya adalah ketika mengatasi pasien komplain. Bukan menolong orang yang kita harus susah nyari infusnya, kita harus nolong susah resusitasinya, akhirnya bisa kembali lagi, bukan hal yang seperti itu. Tapi bagaimana memberikan pengertian
Nah, memberikan pengertian kepada keluarga pasien agar proses yang ada di IGD itu bisa berjalan. Itu yang penting sebenarnya kalau menurut saya. Itu yang menurut saya berkesan. Ada suatu case kemarin di mana kita mau menolong, bertentangan, tidak diizinkan sama keluarga atau menganggap tindakan kita nanti menyakiti pasiennya, karena tindakan di IGD kan kadang kalau dilihat dari kacamata awam itu kayaknya kasar-kasar banget gitu loh, apalagi pas memang benar-benar life saving gitu ya. Nah, jadi kita itu harus bisa mengkomunikasikan. Nah, kadang komunikasi itu nggak selancar yang kita kira gitu loh, nggak selancar, bahkan harus otot-ototan sampai akhirnya si pasien atau si keluarga pasien itu paham. Tak jarang ya, bahkan sampai memang mungkin kalau ada CCTV terus direkam itu seru kayaknya, hampir mau tonjok-tonjokan yang kayak gitu ya. Ya tapi itu memang tugasnya kita yang memberi penjelasan, kita paham orang yang masuk ke dalam IGD dalam menghadapi keadaan seperti itu biasanya ngeblank. Jadi kita yang harus memberikan pengertian, gitu aja sih kalau dari saya. Bagaimana kita memposisikan diri kita karena yang kita hadapi adalah orang dalam kondisi yang terburuk. Betul ya Mas? Iya, iya. Gitu. Kita buat lu makanya sekali-sekali lu main di UGD. Lu datang ke sana, lu bawa keyboard, lu nyalain musiknya gitu kan, lu mainin musik. Kalau misal IGD-nya lagi suasana rame, lu mainin musik yang sendu kayak gitu, Bud. Oh, setahu gue diusir karena gue gak berkepentingan kan? Enggak, lu diusir karena di depan lu udah kaleng kosong, lu minta receh. tapi gini ya, gue nggak tahu, tapi pengalaman di IGD itu apa ya, kayak tension gitu, karena semua orang kondisi darurat kan, maksudnya semua orang tuh kondisi panik, jadi semua orang tuh minta diperlakukan nomor satu. Pasti Mas Yoga ngalamin banget kayak begini. Ini tolong pasti didiemin gitu. Mungkin dia nggak sekritis yang lain gitu. Kayak misalnya waktu dulu apa ya, gue teman kantor ada yang pingsan tiba-tiba, ulu hatinya kena, nggak tahu dibawa ke UGD. Nah, dokter cek, ini nggak apa-apa nih, pulang aja. Dia bilang, aduh masih sakit, tapi nggak apa-apa, dia bilang gitu. Maksudnya karena ada yang lain yang benar-benar kondisinya kritis gitu. Waktu bokap gue stroke dapat pertolongan pertama karena kritis kan kondisinya kan. Semua utama yang lain lewat dulu nanti gitu. Jadi gue menyadari di UGD itu kadang-kadang suster, para perawat, para dokter tuh jadi sasaran amuk gitu loh, karena dianggap lu tidak mengutamakan keluarga gue, padahal yang lain tuh lebih dia mati-matian gitu sebenarnya. Iya, Mas Yoga, betul ya, kayak gitu banget. Persis seperti itu, karena yang datang ke rumah sakit itu jangankan ke IGD ya, semua orang yang datang ke rumah sakit khususnya itu pengen cepat-cepat. Ya, pengen cepat-cepat, cepat ditanganin, cepat diperiksa, cepat pulang gitu, semuanya pengen. Kecuali mungkin kalau rumah sakitnya ada, kalau anak-anak ada playgroundnya, mungkin betah dia di sana ya. Tapi pada umumnya semua yang datang ke rumah sakit itu pasti pengen cepat-cepat, apalagi dalam keadaan merasa dirinya lagi bermasalah, datang ke IGD. Nah, sekarang kita kan memilah tuh, seperti yang dikatakan Dr. Adrian tadi. Kita memilah pasiennya, kita memilah dan memilih mana yang harus kita tangani terlebih dahulu. Menurut kita, nah itu yang sekarang, menurut kita, dia itu nggak urgent gitu loh. Tapi menurut dia, terhadap dirinya, oh kok saya nggak ditanganin? Nah itu, jadi menyampaikan penilaian kita terhadap ke persepsinya si pasien, itu yang jadi kunci sebenarnya. Sebelum kita diamuk, kita kasih tahu aja gitu dulu. Iya, sebelum kita diamuk kita kasih tahu dulu. Kita harus bla 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 sebelum kita diamuk. Benar. Benar. Gini, yang gue pengen tanya lagi ke Mas Yoga. Jadi ini mungkin pertanyaan karena sebagai awam, jadi gue tuh pengen tahu, karena kan pastilah kita tuh banyak banget hal-hal yang kita tidak tahu sebetulnya, dan kita jadi berasumsi buruk sama IGD. Mas Yoga pernah nggak ngalamin kondisi misalnya gini, dia kena usus buntu misalnya, udah sakit, kondisi kritis misalnya ya, terus nyampe UGD, nah ternyata dokter spesialisnya belum ada gitu. Pernah nggak kondisi gitu? Terus apa yang dilakukan biasanya gitu? Pernah, pasti pernah, yang hal-hal yang seperti itu pasti pernah. Gini Mas, jadi orang yang kadang ada orang yang datang ke IGD atau ke rumah sakit itu dari rumah itu sudah berpikir buruk terhadap rumah sakit atau IGD. Ada. Jadi di sana itu aku pasti nggak bakal diapa-apain nanti di sana, yang ada yang berpikir. Jadi nyampe sana itu dia udah ngegas duluan.
Itu ada. Nah, karakter yang seperti itu tuh harus cepat kita kenali dan cepat kita atasi dengan omongan yang jelas, dengan penjelasan. Nah, dari case-nya Mas Budi tadi, ketika ada hal seperti itu, tentu di IGD itu kan ada proses namanya usus buntu, kan nggak langsung ujuk-ujuk langsung dioperasi, kan nggak seperti itu. Ada proses stabilisasi, ada proses resusitasi, ada proses stabilisasi. Nah, jadi kita stabilkan aja dulu tuh pasiennya. Kalau dia memang nyeri dan itu memang benar-benar sudah usus buntu, ya kita tanganin dulu ininya. Kayaknya Mas Budi nge-freeze sih. Oh, gitu ya. Enggak Mas Yoga. Emang begitu dia. Kalau dikasih informasinya sulit, dia langsung begitu. Oh, pantas. Gitu. Jadi diamin aja gitu. Yang loading itu bukan videonya. Otaknya. Gitu. Enggak apa-apa. Lanjut aja Mas, lanjut aja. Anggap aja kita lalu gitu. Emang nyangkut aja otaknya ini. Ya gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung operasi gitu, enggak. Jadi kita jelaskan kalau memang ini kita stabilkan dulu seperti ini. Dan memang kalau pada saat kita konsulkan itu bisa dikerjakan entah itu nanti atau kapan oleh dokter spesialisnya, ya kita jelaskan ke pasien atau ke keluarganya. Tapi kalau tidak, ya kita rujuk. Itu aja. Jadi yang penting itu kalau di UGD itu penanganan pertama ya Mas ya? Yes, betul. Penanganan pertama. Karena kalau misalnya kita udah berbicara tentang spesialis itu udah penanganan secondary atau penanganan lanjutan. Ya. Gitu. Oke. Nah, terakhir nih Mas, ada nggak sih tips, trik? Karena kan follower dan sobat healthy hack ini juga sebenarnya banyak nih anak-anak akper ya yang lagi mau bercita-cita menjadi seperti Mas Yoga. Nah, ada nggak sih tips sama trik yang mungkin bisa dikasih nih kepada junior-juniornya gitu? Asik. Gini ya, kalau sudah sekarang lagi menempuh pendidikan perawat ya khususnya, atau yang sejawat saya yang sudah berada menjadi perawat, intinya yang pertama adalah niatin dulu. Ini benar kerja yang dijelaskan Dr. Adrian tadi, ini kerjaan nggak mudah ya. Ini kerjaan nggak mudah, banyak resikonya, makanya niat itu penting di awal. Terus yang kedua adalah kalau sudah niat, kalian adalah orang beruntung ya. Kalian adalah orang beruntung kalau sudah niat. Terus kalau sudah ada dua pemikiran itu, saya yakin masalah kuliah, masalah apa pasti akan lancar. Dan yang paling penting adalah kekuatan kita kalau perawat ya, khususnya ya kalau perawat itu tidak hanya di skill, tapi di kecakapan komunikasi. Itu yang paling penting sekali kalau menurut saya. Jadi pada saat masih di pendidikan, latihlah itu terus. Jangan diam-diaman sama teman-teman. Ya diajak aja bikin masalah terus diselesaiin terus itu. Kalau yang punya pacar bikin masalah diselesaiin gitu aja terus. Itu akan membantu sebenarnya. Bagus nih. Bagus nih. Betul Mas. Bagus nih sebenarnya. Nah itu. Kan? Gue setuju banget. Berarti seperti kata Budi, buat melatih skill kita bikin masalah sama pacar gitu ya? Iya benar. Oke, kita sudah sampai di, ya gimana Bud? Ya, nggak apa-apa. Betul setuju. Kita udah di penghujung acara nih, dan kebetulan ada satu pertanyaan nih dari akun Melisaika. Nah ya, dia menanyakan prosedur penanganan pasien selama pandemi gimana ya? Gitu. Nah, kalau yang gue asumsi ya, mungkin perbedaan antara penanganan pasien saat pandemi dan sebelum pandemi gitu. Bedanya mungkin apa gitu? Mungkin di di IGD RSIA-nya Mas Yoga gitu, apakah gimana? Bisa ceritain? Oh, ini berarti bukan menangani pasien COVID ya, berarti menangani pasien secara keseluruhan pada era pandemi, seperti itu ya? Gitu. Apa sih bedanya? Okay. Bedanya adalah di pertama atau apa namanya pertemuan awal. Jadi pada saat asesmen awal kita harus melakukan screening. Nah itu kalau dulu itu memang kita melakukan screening, tapi screeningnya memang ada aturannya. Aturannya itu berdasarkan screening dari triase. Tapi kalau yang sekarang ini sudah ada panduannya. Nah panduan itu yang kita tetapkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang screening itu yang akan kita lakukan dulu di
ke pasiennya. Nah, kalau untuk tindakan, gimana nih kalau pasiennya nggak bisa ditanya, datang-datang udah pingsan aja, terus apa yang kita lakukan? Ya kita pisahkan, sampai kita nyatakan atau kita dapatkan informasi yang jelas, ini pasien statusnya apa gitu loh. Ini pasien keadaannya pada saat ini apa, penyebabnya dia ke IGD ini apa gitu loh. Itu. Jadi tetap akan kita tangani, nggak usah takut ke rumah sakit lah gitu loh. Jadi tetap screening tambahan gitu ya Mas Yoga ya? Yes, betul. Oke. Gimana buat? Mantap. Entah yang mantap Mas Yoga apa gue nih? Mas Yoga dong. Gue lagi berpikir untuk menggantikan lu sebenarnya sebagai host Healthy Hacks dibanding Mas Yoga. Lebih berkompeten kayaknya, ilmunya, knowledge-nya. Paling penting kemampuan berkomunikasi. Lu nggak deketin Mas Yoga bilang, menghadapi banyak pasien, pasti komunikasi bagus. Lu kan nggak terlalu bagus komunikasinya. Pengen gue ganti emang sebenarnya. Setidaknya dalam setengah jam durasi kita, gue nggak muter-muter, Bud. Oke. Buat sobat Healthy Hacks yang lain, kalau misalnya ingin seperti Mas Yoga menjadi bintang tamu dan nge-share pengalamannya di bidang medis, jangan lupa ya screenshot IG live kita dan tag secara manual Healthy Hacks. Nanti posting kalian akan kita highlight di IG story kita dan kemungkinan bisa terpilih untuk sebagai bintang tamu kita yang selanjutnya. Gitu. Dan juga asik sekali. Oke, dan juga untuk sobat kita yang mungkin baru joinnya belakangan, nggak usah khawatir, nanti IG Live ini akan kita posting di YouTube channel kita. Jadi bisa nonton dari awal sampai akhir. Melihat bagaimana cerita Mas Yoga, melihat sendiri gimana caranya muter-muter si Budi, itu semua ada. Harus disebut deh, awas tuh ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak Mas Yoga untuk kesediaan dan waktunya udah datang ke sini, udah bantu banget ngejelasin kita. Bahkan yang gue salut banget ya, bahkan backgroundnya dia aja Healthy Hacks loh, Bud. Iya. Sebenarnya ini yang bikin telat tadi. Dipanggil-panggil nggak muncul tuh gara-gara ini, nggak connect dia. Sup. Terima kasih banyak Mas Yoga ya. Dan buat sobat health yang lain, sampai ketemu di episode IG Live selanjutnya. Stay healthy. Stay live. Bye. Bye.